biar enak suara asli. Cek lain ngokori kita. T1, nah suara asli aman. Bu, beliau duduk langsung di hadapan yang sakit, di hadapan Rasulullah. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai dan para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Begitu banyak para guru-guru, namun tidak saya sebutin atu-atu karena kebanyakan. Dan terkhusus yang sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Huda Bapak Dr. Haji Sobari MARS. Mas, ini pangkat nih, MHS ini panjang. Ketua Panitia Bapak Haji Gunawan, Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Haji Zikri Dwi Darmawan, dan yang sama kita hormati Bapak Lurah Rangkapan Jaya Baru Bapak Haji Tajudin SH, LPM Rangkapan Jaya Baru Bapak Haji Qasim Yusuf SH, Ketua RW Bapak Haji Sofyan Syukri, Ketua RT 05 Bapak Haji Mulyadi HM, abang saya Bang Haji Taufik, dan segenap para panitia penyelenggara dalam rangka pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. 31 Oktober 2023 Mushola Nurul Huda RT 05 garis bolong 10. Kita sendiri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua mendapat berkah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini, malam ini kita bisa hadir dan kumpul bersilaturahim dengan para guru-guru dan para tokoh masyarakat serta para aparatur pemerintah yang hadir dalam rangka memperingati Maulid. Peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita, ya Bu.
Ya Bu? Apaan? Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai panutan, sebagai contoh buat kita. Kenapa? Karena beliau adalah sosok manusia penyempurna dari para nabi-nabi yang lain. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul, dosa-dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Beliau Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Beliau Rasul dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, gelarnya tinggi, nggak pernah sombong. Ya Po? Ya Po? Apaan? Beliau Rasul ini pangkatnya lebih tinggi dari kenabian. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti. Ya Po? Masya Allah, Nabi kok udah dijamin masuk surga, ibadahnya nggak berhenti. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini Parung bingung, banyak yang pada kakinya bengkak. Dan saya nggak tahu urusannya apa, semurat. Bener kok? Tuh, Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, jabatannya tinggi nggak sombong. Mana terbukti? Riwayat sejarah beliau sudah tertulis. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip beliau dalam karangannya tuh. Apa karangan beliau? Salah satunya di Maulid Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan dirawi abang? Efeknya turunin bang, biar enak suara asli. Cek lain mengori kita. T1. Nah, suara asli aman. Bu, beliau Rasul dikatakan dalam rawi sejarah syadidal haya wa tawadu. Beliau orangnya sangat pemalu dan Rasulullah sangat rendah hati. Bu, pemalu Nabi. Mana buktinya pemalu? Pernah satu hari bang, Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, ibu ngapain? Dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap ibu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis Bu. Ini kan sekarang urat malu orang sekarang udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu? Yang motor Mio kencang banget oleh karena wahai Bu. Kirain kenal kok racing kulit ketiup angin aja. Ada model begitu di sini ada. Oh, makanya perempuan, cewek, muslimat disuruh pakainya jilbab. Jilbab itu apa Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Ini namanya Bu, kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, bentuknya kayak gamis, tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, modern, wah, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepanjang. Iya, bagaimana laki-laki nggak penggodain yang model begitu ya bang? Kita laki-laki tidak kebuang.
mengundang dan mengandung. Kalau pakaian tertutup, alhamdulillah. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Itu lagunya pengaji Oma. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat, gitu apa kok? Ikuti, bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Materialisasi data melanda dunia. Makanya Bang Haji Omah luar biasa lagunya kok. Raja 76 tahun udah beliau, masih kuat aja manggul gitar. Tuh gitar yang ujungnya nggak ada, 10 kilo beratnya kok. 10 kilo kuat nyanyi. Makanya hebat. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus, bu. Marah kagak bang. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyamu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan tuh. Saya tahu aja bang. Dikasih 1 ngulangin 3. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan ya Umairah. Tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa'alaika. Asyamu alaika ya Muhammad. Wa'alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Itu artinya. Makanya Nabi gak marah, baru dikatain bang. Gak marah Rasulullah. Mau sholat ke masjid diludahin, kan ceritanya dia tahu semua. Dari atas rumah Rasulullah diludahin, cok, ya Allah, melihat ke atas diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin, Nabi tetap senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tangan tengok di gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Enggak, saya nggak nyari siapa-siapa. Cuman saya heran aja kok. Biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bang. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat nengokin langsung ke rumah yang sakit. Luar biasa. Sampai depan pintu rumah orang yang sakit, ibu Rasulullah beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai bang, tiga kurung. Ngerti gak kurung bu? Gue selimut gak kurung ya. Lagi kedinginan, lagi ngeriti aja. Habis vaksin kali. Enggak kasihan dia kena Sinovac. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan, bu kaget itu yang sakit. Rasulullah masuk, beliau duduk langsung di hadapan yang sakit, di hadapan Rasulullah. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Kamu lebih dulu nemuin saya, jengukin saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok lantaran akhlak. Luar biasa bu. Nabi itu kalau kita diludahin, loh. Coba ada empok saya ludahin, pasti empok ludahin lagi ke saya. Nabi dikatain gak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah ibu, masya Allah abang, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah? Enggak, berlumuran darah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril marah bang, nggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Marah
marah malaikat Jibril datang nyamperin Rasulullah, bukan nyamperin doang tapi ngasih tawaran buat Rasulullah. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang menyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa? Enggak Jibril, sabar Jibril, sabar. Saya ceramah dakwah jangka panjang ini, saya ceramah. Emang apa nih kalau emang orang tuanya saya ceramah yang gak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril, sabar Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana Bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Dan bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak. Tibanin aja Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Terus mau apa sih kamu Muhammad? Apa kata Rasulullah? Jibril, izinkan saya mau doain. Didoain yang nimpukin luar biasa ibu. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka enggak ngerti. Oh, loh, lubang diludahin, ditimpukin berdarah. Didoain yang nimpukin. Kalau model saya begitu, saya lain urusan. Umpama nih bang, ini live kan streaming nih, umpama nih netizen umpama ya, biar cerdas ya netizen. Ini umpama ya, tidak lagi ceramah ditimpukin batu berdarah, Tilek jidatnya berdarah, datang malaikat Jibril nyamperin saya. Tilek, dikasih tawaran saya. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monasku cabut? Buat tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin aja. Itu kalau saya. Nabi luar biasa, pemimpin yang dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, dibilangin apa aja, difitnah, mau dibunuh, macem-macem itu teror, nggak marah, nggak balas. Kita butuh pemimpin yang dikatain, dihina, dibunuh, diteror, diapain aja, nggak marah, dijegal kemana-mana, mau diskusi, digembok, disegel, macem-macem lah, kumpul ke sono, nggak boleh, begini diragukan, daftar lah, nggak mungkin nyapres lah, kita. Jadi kesana-sana. Aduh. Ya Allah. Bu, iya Rasulullah gak marahan orangnya, alhamdulillah. Sosok seorang pemimpin yang begitu mulia akhlaknya. Apalagi kemuliaannya dibaca lagi dalam sejarah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu demen sama fakir miskin, nengokin orang miskin yang sakit, duduk bareng sama orang miskin. Nabi makanya sayang banget sama orang miskin kok. Makanya kita nih yang miskin jangan khawatir, Nabi demen sama kita. Nabi sampai berdoa bang. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi itu. Ini doa yang gak pernah kita baca. Lo ngampok baca doa begitu. Kita nggak pakai doa begitu, mau turunan miskin. Ngomong miskin, bapak miskin lah, jaga di anak biasa pisah. Udah lengket banget miskin sama kita. Tapi jangan kecil hati kok. Saya ngerasain bang di zaman susah dulu. Gua anak 13 emak anaknya 13 kok. Semuanya perempuan bang Taufik. Saya belum laki diri. Makan tuh susah banget, berebut nasi sepiring kok. Ingat banget, anak 13. Emak kreatif, dicari daun mengkudu. Tuh daun mengkudu dia irisin sampai 3 bakul kok. Akhirnya tuh nasi keurut sama mengkudu, diaduk, digoreng jadi satu, makan berebut lah, hidup sampai sekarang. Tuh emak tuh 13, emang orang dulu mah subur-subur. Setahun atuh udah anak brol. Beranaknya kayak kucing, enggak banget emak dulu brol lah, subur banget. 13 itu banyak yang pada mati keguguran kan. Kalau lebih dari itu mah kalau 13 kok subur banget emak-emak kita zaman dulu mah. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah.
Emak lewat ketetesan, bunting tuh emak. Itu saking suburnya memang orang dulu. Bener kok. Ya Allah, 13. Saudara 13 sekarang tinggal 5 kok. Karena waktu makan pada berebut injek atuk mati. Iya, ada yang serakaban tuh mbok saya kok dan mati makan. Tinggal 5 saudara. Zaman susah, telur kok mati. Lah bagaimana sih bang kalau makan 13 orang kecil bereron. Nah, telur 2 biji telur itu dengan beli tarangan. Emak miara ayam tuh ada teloran itu didajar pe tipis semua telur. Makan rame-rame jadi kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang. Karena zaman susah kok, boro-boro makan daging bang ya. Kalau ada yang mati gak makan daging. Ada yang mati baru ngikut tahlilan gitu, kita dapat makan daging. Kata gua, emak soneng no ngikut tong sono babal tahlil gua pulang dikasih desa satu dalam daging sekepal. Itu juga gak makan sendiri bang, dipegang sama emak. Sini, jangan berebut. Sini emak yang bagi ya, emak yang ngatur ya. Sini jangan berebut, lu yang gede ngalah. Sini dipocelin dikit-dikit pot, ya Allah. Jadi gak berasa daging, kita makan berasa kecap lu. Mana sudah menjamkan susah. Ya lo pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya pakai nanya, bang emang nggak ada yang mati apa? Ntar kalian naik sore-sorean gitu. Memang orang tua manjur banget mulutnya bang. Pas maghrib diumumin di musola. Ya Allah, marbot ketiban bedug. Makan daging lagi, alhamdulillah. Sampai segitunya. Nabi demen sama orang miskin kok. Sayang sama orang miskin bang. Sampai Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Ya kok, kadang-kadang pada terbalik kita kan. Ini orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, pas 1000 dibaca lagi-lagi melentuk makannya enak-enak iya kelamaan dikit lagi dengan yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar kelar yang dipikir biasa kat luar negeri mah bingung. Lagi demen sama orang miskin, bener kok. Senang sama orang miskin tuh, makanya kita heran. Kita udah kenyang sama kemiskinan. Orang kalau udah susah, ketemu susah, nggak kaget kok, enggak. Kita kan bingung aja sekarang. Kenapa sih masih banyak orang miskin? Kadang-kadang di anak tirin banget orang miskin, sumbangan pakai ada beras raskin. Itu yang masih tersinggung saya. Saya tersinggung itu orang masih beras aja jangan pakai raskin. Raskin itu singkatan beras orang miskin, begitu kan? Lu ngasih aja beras nih bu, udah jangan pakai raskin. Orang kaya makan raskin, enak buat kita. Kalau orang kaya berasa beda, raskai. Ya bu, iya. Udah kenyang buat kita bu, zaman susah. Apalagi kemarin kita tuh ngadepin, untung kita udah dijauhin dari COVID. Kemarin 2 tahun setengah kita kan tahu sendiri. Allah di rumah aja, jangan keluar kemana-mana. Di rumah aja udah kita, yang dagang usir-usirin. Tangga dia kena COVID itu, nembus napasnya sendiri. Ya Allah. Dikasih bansos kita, bansos dikorupsi kan sial diangkalan najok banget. Enak kita. Ya lagi susah bansos diembat sial diangkalan banget. Enak banget kita kok. Bener bu? Banyak orang miskin negara kita aja bisa ngurung Singapura bang. Saking banyaknya pasir laut kita, ikan laut kita aja paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik kok. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng. Jadi sarden. Ke kapal pabrik. Nah, kita gini hari masih neger aja neger. Saking banyaknya ikan kita, sampai teman saya bang, bocah Madura, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Dia cerita diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Begitu kata dia. Saking banyaknya ikan kita, negara kaya, kenapa?
Nggak tahu mau ngapa-ngapa dia. Emang kenyataannya begitu udah kok. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Pejabat kita disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau kan tajam ke atas, tumpulnya ke bawah. Bener kok, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Tuh pisau. Giliran rakyat kecil aja berbuat salah habis semua. Ya kok. Ini sebagai warga negara yang baik, taat sama aturan, kudu ngikut. Ikutin apa? Ikutin konstitusi. 5 tahun sekali kita datang pemilu. Umat Islam wajib nyoblos. Haram kita golput bang. Kalau kita golput umat Islam, suara kita dimanfaatin mereka orang-orang yang nggak tanggung jawab itu hancurkan Indonesia. Datang aja, silahkan pilihan tergantung kita semua. Siapa yang kita pilih? Bebas demokrasi. Kita semua punya hak nyoblos besok 14 Februari nyoblos. Datang ke TPS nyoblos kok. Nyoblos kita. Nyoblos datang gunakan hak suara kita, pilih caleg-caleg kita yang terbaik yang menurut kita baik. Saya punya hak, Bapak Ibu punya hak untuk menggunakan suara itu. Jangan pakai benci dengan pilihan orang lain, nggak boleh. Silahkan demokrasi. Nah, saya punya hak, nih Tilek punya hak, punya untuk menggunakan. Makanya besok nih, saya Nur Fadilah Yusuf atau Ustadz Tilek menggunakan hak suara saya datang ke TPS, saya coblos calon presiden Anies Baswedan. Itu kalau saya. Kalau saya itu kalau saya, nah, jangan pada iri, jangan pada iri lah, nggak boleh, itu mah saya, nah, ibu bapak udah terserah, jangan marah dong, itu hak saya gunakan dong, hak saya dong, jangan marah dong, saya nggak bakal benci dengan pilihan anda jangan benci dong pilihan saya, nggak boleh dong, saya memang ini ngasih tahu bukan kampanye, saya gunakan besok, hak gunakan, suara saya nggak saya pilih, nah itu mah saya. Ya Bo, sesuai beda boleh, marahan jangan. Bener kata Pak Camat kita, beda boleh, marahan jangan. Berhenti kita ribut cuma gara-gara beda pilihan. Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan berbeda, dasarnya berbeda, emak bapak kita. Kami silakan kepada Al-Karam Al-Muhtaram Al-Ustaz Mukhtar Al-Faridi, pada beliau Al-Waqti Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Ayo teman-teman, cilek dan sakit. Sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Subscribe ya guys.